Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan Ustadz Fauzi pada materi tarikh 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi 1, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia dengan dua pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan atau sejarah masuknya Islam di Indonesia, abad, tahun, tanggal yang berkaitan dengan peristiwa, baik itu nanti proses masuknya Islam di Indonesia, Wali Songo, dan kerajaan Islam. Teori Islam masuk ke Indonesia. Sebelum masuk kepada ragam teori yang dikemukakan para sejarawan, bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia, perlu diketahui bahwasannya Islam tersebar atau menyebar di Indonesia dengan jalan damai, tanpa peperangan, masuk dengan aman, masuk dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Islam tersebar di Indonesia yang dapat kita temukan itu melalui 4 teori. Ada teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Dalam 4 teori tersebut, Islam masuk ke Indonesia ada pada abad ke-13, abad ke-9, ataupun pada abad ke-7. Dari teori tersebut, dari abad tersebut yang sering kita dengar atau yang familiar dikemukakan oleh para sejarawan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui saudagar Arab, atau yang kedua, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 yang dibawa oleh saudagar Gujarat. Artinya ada dua teori yang sering kita dengar, yaitu teori Gujarat dan teori Mekah. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika mengungkapkan pendapat bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh saudagar Arab, yaitu adalah bangsa Arab yang bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, dan yang kedua makam Syekh Rukunuddin. Ataupun pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui saudagar Gujarat dengan mengemukakan pendapat ataupun bukti bahwasannya adanya kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adanya makam Malik Saleh atau nama aslinya adalah Marah Silau. Secara sederhana, untuk bukti Islam masuk ke Indonesia itu bisa dikategorikan dalam 4 hal. Yang pertama, makam. Tadi sudah disebutkan ada makam Malik As-Saleh, kemudian juga ada makam Syekh Rukunuddin, ada makam yang sebelumnya yaitu pada makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Itu kurang lebih pada abad yang ke-7. Kedua, bangunan. Ada bangunan masjid, kemudian keraton. Yang ketiga ada ragam hias, di situ ada kaligrafi, kemudian relief-relief yang berada di bangunan-bangunan ataupun makam. Kemudian yang keempat ada tata letak kota. Jadi sangat strategis pembangunannya berdasarkan ciri khas seperti di kota Yogyakarta, Sumatera, Maluku, dan lain sebagainya. Rute jalur perdagangan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya Indonesia tadi sudah disebutkan dibawa oleh saudagar dari Gujarat ataupun India, kemudian saudagar dari Arab. Artinya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, jalur perdagangan sendiri masuk ke Indonesia itu ada 2 rute. Yang pertama rute utara dan yang kedua adalah rute selatan. Bisa kalian lihat di layar. Melalui rute utara nanti akan melewati Arab, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat. Kemudian melalui rute selatan itu ada Arab, kemudian melalui Yaman, kemudian Gujarat, India, Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia. Ini kurang lebih jalur perdagangan yang dilewati oleh saudagar-saudagar yang berjual beli di Indonesia.
jual beli bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi menetap dalam waktu yang lama sehingga memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan warga setempat atau masyarakat Indonesia, sehingga dapat menyelipkan atau dapat berdakwah menyebarkan agama Islam. Saluran penyebaran Islam di Indonesia. Jadi penyebaran sendiri itu pasti menggunakan metode, menggunakan cara agar lebih efisien dan tepat sasaran. Ada 5 saluran penyebaran Islam atau bisa kita sebut dengan Islamisasi. Yang pertama melalui perdagangan, kemudian yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga pendidikan, yang keempat seni dan budaya, terakhir melalui politik. Jalur-jalur ini dipilih bukan tanpa alasan. Di sini ada latar belakang kenapa dipilih 5 hal. Sebagai contoh, perdagangan. Kenapa dipilih jalur perdagangan? Karena sifatnya yang homogen, heterogen ataupun majemuk, sehingga masyarakat di situ semua berkumpul, baik yang dari masyarakat abangan, priai, kemudian santri, semuanya menjadi satu lebur. Kebutuhan pokok mereka mencari ke pasar, kebutuhan sandang mencari di pasar. Jadi semuanya berkumpul menjadi satu sehingga lebih efisien, lebih tepat sasaran, tidak perlu door to door. Ataupun melalui jalur pernikahan, artinya masyarakat pribumi, masyarakat Indonesia pada waktu itu masih menganut sistem kasta, artinya kalangan elit, kalangan bawah, kalangan tengah, atau dulu biasa disebut kalangan priai, kemudian santri, abangan. Sehingga kasta-kasta itu terbentuk yang menghambat untuk penyebaran. Orang yang bawah itu pasti akan tersinggung apabila dikatai dengan orang-orang yang kastanya tinggi. Begitupun bila orang yang berkasta tinggi diberikan komentar ataupun masukan dari kalangan bawah, itu pasti tidak akan diterima atau bahkan malah dilecehkan. Maka kemudian Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dianggap sebagai kaum elit, kaum abangan, sehingga masyarakat setempat yang berstatus priai atau yang berstatus tinggi berkenan atau ingin mempersunting saudagar yang datang ke Indonesia. Maka kemudian setelah menikah, kemudian menyebarkan Islam di kalangan elit, kemudian akan lebih mudah juga menyebarkan Islam di bawahnya karena berstatus priai ataupun elit. Kemudian di situ ada perdagangan, seni budaya, politik, seni dan budaya. Masyarakat itu sangat suka tentang tontonan kesenian, sehingga Islam kemudian fleksibel sesuai dengan apa yang sedang berkembang marak di masyarakat. Kemudian Islam masuk menyebarkan melalui budaya-budaya ataupun seni yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang Wali Songo. Islam salah satunya berkembang menyebar atas jasa Wali Songo. Siapa itu Wali Songo sendiri? Wali Songo secara harfiah maknanya adalah 9 orang wali. Wali sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti kedekatan dengan Allah atau orang yang disayang oleh Allah. Songo sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Secara sederhana adalah Wali Songo 9 orang yang disayang Allah atau memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Secara singkat kita akan membahas profil Wali Songo. Di situ nanti ada namanya atau julukan, kemudian nama asli dan area atau daerah penyebarannya. Yang pertama ada Sunan Gresik.
Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut atau terkenal dengan Maulana Malik Maghribi. Penyebarannya area Gresik, daerah Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Ali Rahmatullah atau biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Area penyebarannya di Ampledenta, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang yang biasa disebut dengan Raden Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Area penyebaran ada di Rembang, Lasem, Tuban, Jawa Timur. Keempat ada Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku atau dikenal dengan Maulana Ainul Yakin. Area penyebaran di Giri, Gresik, Jawa Timur. Kelima ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim, bergelar Raden Syaifuddin, putra dari Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Area penyebaran di Pegunungan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said. Area penyebaran di Jawa Tengah. Ketujuh ada Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Siddiq Azmah Khan dari Kudus, Jawa Tengah. 8 ada Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Area penyebaran di Kudus, Rembang, Pati, Jawa Timur. Maaf, Jawa Tengah. 9 Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Maulana Syarif Hidayatullah. Area penyebaran Cirebon, Sunda Kelapa, Banten. Ini kurang lebih 9 profil Wali Songo. Yang lebih detail nanti akan kita bahas pada materi kedua. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia tersebar di beberapa wilayah. Di Sumatera ada 2 kerajaan, kemudian Jawa 5, Kalimantan 3, Sulawesi 3, dan Maluku 4. Di Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai, Islam Aceh Darussalam. Di Jawa ada Demak, Pajang, Mataram Islam, Cirebon, Banten. Kalimantan ada Banjar, Kutai, Sukadana. Sukadana bukan Mitro ya. Sulawesi ada Gorontalo, Buton, Buni. Maluku ada Ternate Tidore, Jailolo, dan Bacan. Dari 5 wilayah ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan. Nanti akan kita bahas ada 2, yaitu di Sumatera dan di Jawa. Seperti di Sumatera ada nanti Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri dari tahun 1267 sampai 1521 Masehi yang didirikan Sultan Malik Saleh. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Islam Aceh Darussalam dari tahun 1496 sampai dengan 1903 Masehi yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Di Jawa nanti ada 5 kerajaan. Kerajaan Demak dari tahun 1475 sampai 1554 Masehi yang didirikan oleh Raden Fatah atau Senopati Jinbun. Kerajaan Pajang dari tahun 1568 sampai dengan 1586 Masehi yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau lebih terkenal dengan sebutan Jangka Tingkir. Mungkin kalian sering menyaksikan di serial-serial TV nasional, Antv, MNC mungkin. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Mataram Islam dari tahun 1588 sampai 1681 Masehi yang didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan. Kemudian ada Kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Begitupun juga dengan Kerajaan Banten yang diprakarsai oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itulah kurang lebih materi yang di pertemuan 1 atau pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pada pertemuan selanjutnya tentunya masih dengan materi yang sama, hanya pokok pembahasan dengan nama atau tokoh yang berkaitan dengan kejadian. Kemudian yang kedua kemajuan dan kemunduran. Baik, terima kasih. Semoga
dapat dipahami dengan baik-baik. Jika ada pertanyaan, jika ada kesulitan, bisa langsung bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.